Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Ibu harap kabar kalian baik dan sehat walafiat ya. Dan semoga hari ini kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran. Ibu senang rasanya kita dapat bertemu, walaupun kita bertemu secara virtual seperti ini. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu, karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nama Ibu Nur Amalia, kalian bisa panggil dengan sebutan Bu Amal atau Bu Lia ya. Ibu lulusan dari Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Bimbingan dan Konseling. Apakah sudah cukup perkenalan untuk profil Ibu? Sudah, Bu, sudah cukup. Oke, baik. Ibu minta kalian saling perkenalan. Kalian bisa menyebutkan dengan nama dan hobi kalian ya. Baik, Bu. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Sela Farizi, hobi saya jalan-jalan. Halo, salam kenal Sela. Salam kenal Ibu Lia. Baik, saya Bu. Perkenalkan semuanya, Ibu Lia dan teman-teman. Nama saya Putri Maimunah Rizbaya. Hobi saya menonton. Terima kasih. Oke, salam kenal Putri Maimunah. Saya, Bu, saya izin perkenalan, nama saya Rehana Najla Robi, hobi saya membaca. Oke, salam kenal Rehana Najla. Maksud tujuan Ibu hari ini? Belum, Bu. Baik. Bu. Baik, jika ada yang belum tahu, Ibu akan menjelaskan ya. Di sini Ibu akan menyampaikan topik. Untuk topik kali ini, Ibu memakai tema yang sangat bermanfaat dan menarik untuk dibahas. Topiknya adalah gangguan kesulitan belajar. Sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu ingin memberikan satu contoh ilustrasi tentang gangguan kesulitan belajar. Jadi contoh kasusnya itu ada seorang anak yang bernama Mira dan Sasa. Mira ini bisa... Oke, jadi ada seorang anak yang bernama Mira dan Sasa. Mira ini bisa dikatakan dia sulit menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru. Sedangkan Sasa, dia bisa menangkap dengan cepat ketika pelajaran yang sedang diberikan oleh guru tersebut. Lalu, ketika pembagian rapot, orang tuanya Mira mendapatkan penjelasan dari guru mengenai anaknya selama di sekolah. Dan ketika orang tua Mira ingin pulang, dia tidak sengaja mendengar bahwa orang tuanya Sasa memuji Sasa. Karena Sasa pintar, mendapatkan ranking, cepat menangkap pelajaran, aktif, dan lain-lain. Lalu ketika Mira dan orang tuanya sampai di rumah, setelah itu orang tuanya memarahi Mira dan menuduh Mira kalau dia itu bodoh, malas, dan lain-lain. Jadi contoh ilustrasi yang dapat kita tangkap, setiap kemampuan yang dimiliki masing-masing anak itu sangat berbeda. Dan seharusnya kita sebagai orang tua mensupport anaknya supaya
supaya anaknya tidak merasa tertinggal jauh dari teman-temannya. Sampai sini apakah ada yang paham? Paham, Bu. Bu. Baik, kalau paham. Di sini Ibu akan memakai layanan informasi. Apakah ada yang tahu apa itu layanan informasi? Belum, Bu. Tahu, Bu. Baik, jika ada yang belum tahu, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang berusaha memenuhi kebutuhan dan menerima serta memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik. Sampai di sini apa sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, jika sudah paham. Di sini juga Ibu akan menjelaskan sedikit tentang manfaat dari topik pembelajaran kita hari ini. Manfaat dari topik gangguan kesulitan belajar, yaitu siswa dapat memahami pengetahuan tentang gangguan kesulitan belajar. Siswa juga menunjukkan perilaku positif sebagai dampak dari gangguan kesulitan belajar. Kemudian siswa termotivasi untuk mencegah adanya gangguan kesulitan belajar dan juga siswa bersungguh-sungguh untuk melawan gangguan kesulitan belajar. Sampai di sini apakah sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, kalau sudah paham. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu menerapkan asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan asas kenormatifan. Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai asas yang tadi Ibu sebutkan ya. Untuk asas kerahasiaan, apabila anak-anak ketika mempunyai masalah dan ingin disampaikan kepada Ibu selaku guru BK, anak-anak tidak perlu khawatir karena Ibu akan menjaga kerahasiaan permasalahan kalian. Untuk asas kesukarelaan, kalian dapat menceritakan semua permasalahan yang kalian alami tanpa ada paksaan dari Ibu. Untuk asas keterbukaan, dengan kalian menceritakan semua permasalahan kalian secara sukarela tanpa paksaan, kalian harus benar-benar menceritakan permasalahan tersebut tanpa ada yang ditutupi, agar Ibu dapat menganalisis permasalahan kalian dengan benar dan Ibu dapat membantu mengatasinya. Untuk asas kenormalan, semua dengan norma-norma yang ada tanpa adanya suatu hal yang bertentangan atau bersifat melanggar norma. Sampai sini apakah sudah paham mengenai asas? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, kalau sudah paham. Sebelum kita melakukan pembelajaran inti atau materi, Ibu di sini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini Ibu akan menampilkan sebuah PowerPoint dan sebuah cuplikan dari YouTube tentang gangguan kesulitan belajar. Kita mulai dari PowerPoint terlebih dahulu ya. Nah, PPT-nya sudah terlihat, anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Bu.
Oke, kalau sudah terlihat, kita memakai topik gangguan kesulitan belajar. Next. Pengertian gangguan kesulitan belajar. Gangguan belajar, learning disorder adalah suatu gangguan psikiatris yang mempengaruhi kemampuan untuk menerima, memproses, menganalisis, atau menyimpan informasi. Menurut Abdurrahman 2012, kesulitan belajar merupakan ketidaktepatan pembelajaran yang disebabkan oleh kemungkinan adanya disfungsi otak, kesulitan dalam tugas-tugas akademik, prestasi belajar yang rendah jauh di bawah kepastian inteligensi. Next. Hakikat kesulitan belajar. Kesulitan belajar atau dalam bahasa Inggris disebut dengan learning disability merupakan suatu keadaan yang membuat individu merasa kesulitan dalam melakukan kegiatan belajar. Next. Faktor penyebab kesulitan belajar dibagi dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Next. Jenis gangguan belajar pada anak. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, gangguan belajar dalam membaca, atau disebut juga dengan disleksia. Ada beberapa ciri anak mengalami disleksia seusia dini untuk anak di bawah 3 tahun, yaitu agak susah melafalkan sesuatu, lambat berbicara. Kedua, gangguan kemampuan menulis, disgrafia. Yang pertama, anak menunjukkan ketidaksukaannya terhadap kegiatan menggambar atau menulis. Yang kedua, sulit untuk menulis kalimat dalam bentuk yang baik dan benar. Yang ketiga, gangguan kemampuan menghitung. Disebut juga diskalkulia. Tanda diskalkulia akan berbeda-beda pada setiap orang, tetapi sebagian anak yang diskalkulia tidak dapat mengenali angka. Next. Penanganan kesulitan belajar. Yang pertama, pengajaran remedial. Yang kedua, bentuk-bentuk pengajaran remedial. Yang ketiga, pengaturan ruang sumber belajar. Next. Nah, di sini ada pertanyaan. Di sini ada 6 pertanyaan. Ibu akan membagi ke dalam satu orang dua pertanyaan, atau satu orang bisa menjawab 2 soal ya. Baik, Bu. Oke. Selanjutnya kita akan next ke YouTube ya. Kita lihat
sebentar ya. Jaringannya tidak ini memungkinkan. Soalnya lagi hujan. Habis hujan, maaf. Oke, Bu. Oke, anak-anak silakan ditonton ya. Penyebabnya adalah gangguan intrinsik dengan dasar neurobiologis yang terjadi karena adanya disfungsi kerja otak, bukan karena faktor eksternal seperti terbatasnya pengalaman atau pengajaran yang buruk. Bagaimana ciri-cirinya? Dalam kognitif, sulit konsentrasi dalam pelajaran, persepsi jangkauan yang buruk, daya ingat yang buruk, sulit dalam memproses informasi. Dalam akademik, permasalahan dalam membaca, bahasa tulisan, matematika, dan bahasa lisan. Dalam karakteristik sosial dan emosional, anak sulit berinteraksi dan bersosialisasi, kurang termotivasi dalam belajar. Dalam karakteristik perilaku, sikap belajar yang kurang baik, agresi, fisik, atau verbal. 10-50% anak kesulitan belajar spesifik juga mengalami gangguan pemusatan perhatian dengan hiperaktivitas atau ADHD. Prevalensi anak pada usia sekolah mengalami kesulitan belajar spesifik 5-15%. Dengan perbandingan laki-laki 8 dan 1 perempuan. Apa penyebabnya? Keturunan atau genetik, cedera otak, sebelum atau sesudah kelahiran, ketidakseimbangan kimia otak, gizi buruk, dan keracunan zat berbahaya. Bagaimana menanganinya? Remedial. Pengajaran ulang pada bagian tertentu yang menjadi kelemahan siswa dengan kesulitan belajar spesifik. Kompensasi atau akomodasi. Metode untuk mengakomodir kelemahan tertentu anak kesulitan belajar spesifik. Program pendidikan individual atau PPI. Program pembelajaran yang khusus dibuat untuk anak yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Periksa anak ke ahli atau psikolog. Mempertimbangkan lingkungan kondusif bagi belajar anak dengan sekolah khusus atau sekolah inklusif. Mereka membutuhkan bantuan Anda dalam mengatasi berbagai kesulitan. Ayo kenali sejak dini kesulitan belajar spesifik. Paling penting. Baik, sudah ditonton dan Ibu tadi sudah menjelaskan materinya. Ibu memberi kalian waktu untuk menjawab pertanyaan yang tadi diberikan. Ibu kasih waktu kalian 5 menit ya. Baik, Bu.
Ibu, saya Reihana izin menjawab, Ibu. Ya, silahkan. Izin menjawab pertanyaan 1 dan 2. Pertanyaan 1 itu jelaskan pengertian dari gangguan kesulitan belajar. Jawabannya, gangguan belajar adalah suatu gangguan psikiatris yang mempengaruhi kemampuan untuk menerima, memproses, menganalisis, atau menyimpan informasi, Bu. Lalu yang kedua, faktor gangguan dari kesulitan belajar itu adalah faktor internal dan faktor eksternal, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu, saya izin menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4. Suara saya terdengar nggak, Bu? Dengar. Nah, untuk nomor 3 itu penanganan gangguan belajar. Yang pertama itu ada pengajaran remedial, kemudian bentuk-bentuk pengajaran remedial, dan yang terakhir pengaturan ruang sumber belajar. Untuk nomor 4, klasifikasi kesulitan belajarnya itu yang pertama ada kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan. Kemudian nomor 2 itu kesulitan belajar akademik. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Ibu, saya izin menjawab pertanyaan nomor 5. ya silahkan. Jelaskan pengertian hakikat kesulitan belajar. Hakikat belajar itu merupakan suatu keadaan yang membuat individu tuh merasa kayak kesulitan belajar dalam melakukan kegiatan belajar. Mungkin dia merasa ada gangguan-gangguan pas kegiatan belajarnya, Bu. Saya menjawab juga nomor 6. Sebutkan jenis-jenis gangguan kesulitan belajar. Gangguan jenis-jenisnya itu, kalau untuk anak itu gangguan belajar merupakan kayak ada dalam gangguan belajar dalam membaca, itu disebut tadi disleksia, terus ada gangguan kemampuan menulis, disebut disgrafia, terus ada juga gangguan kemampuan menghitung, itu disebut diskalkulia. Begitu, Bu. Kedengeran nggak suaranya? Terdengar. Terima kasih. Sama. Oke, baik, karena semua sudah menjawab pertanyaan yang Ibu berikan dan jawabannya sesuai dengan apa yang tadi Ibu jelaskan, berarti kalian semua memahami, menyimak tentang materi hari ini ya. Ibu harap kalian dapat mengetahui lebih jauh lagi tentang materi gangguan kesulitan belajar ini. Kalian bisa juga sambil mencari informasi lewat dengan searching Google ataupun kalian bisa membaca buku ya untuk menambah wawasan kalian. Oke, karena
karena kita sudah menampilkan materi dan sudah tanya jawab dan kalian juga sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Ibu mengakhiri materi pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.